Kasihkan sama adekmu, jangan kamu makan dulu. Kamu kakak. Ini pelajaran kecil sekali. Hanya soal mendahulukan mengambil sate daging dari sate hati. Tapi cinta sayang adik kakak di sini ditanam. Anak tidak boleh berdiri dulu sebelum bapak selesai cuci tangan makan. Biar dia tahu dia anak. Harus ada sopan santun duduk di meja makan. Sebentar lagi anakmu akan masuk dunia internasional. Dia akan makan dengan orang lain. Sendok garpunya berbunyi. Orang di medan perang dang dung dang ning dang dung. Tahu orang bahwa ini anak-anak biadab. Tidak pernah diajar oleh ibu bapaknya. Saudara-saudara, kalau tidak dalam pengajian ini, di mana ini akan dibaca? Kementerian Penerangan berasa terlalu tinggi untuk membicarakan masalah ini. Tapi untuk membina rumah tangga bahagia, sesudah hari raya, pantas masalah ini dimasukkan di dalam penghidupan kita. Saudara tahu, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Untuk orang yang sudah pernah berpuasa, khafa maqama rabbih, akan menemukan dua syurga. Syurga di akhirat nanti dan syurga di dunia. Rumah tanggamu akan berubah menjadi jannah kalau kamu susun dengan suasana latihan Ramadan. Kamu masih maaf lahir batin. Coba di meja makan suami istri kayak orang Jepang. Orang Jepang itu minta maaf itu bukannya di hari raya, saban hari. Orang perempuan mesti hormat kepada suami. Suami juga kalau istrinya sudah begini, dia juga malah 2 kali menundukkan kepala, tidak mau kalah. Nah, lain dengan kita, masing-masing tahan harga. Ya, so ibu-ibu Indonesia, suami saya tidak perlu begitu lagi, katanya. Dari bawah kakinya sampai ke rambutnya sudah saya ikat itu. Ya Allah, keliru ibu. Jangan mengatakan ada laki-laki yang diikat. Orang laki-laki diikat itu malah dia tambah lari. Tambah bisa dia bolos. Ikatlah dengan akhlak. Ikatlah dengan budi. Inilah yang dimaksudkan. Pahalanya qaulan sadida. Qulu qaulan sadida. Ucapkanlah di rumah kata-kata yang manis, yang sopan. Tahukah kamu apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum. Segala kerjamu akan dibereskan oleh Tuhan. Dagangmu akan dibereskan. Soal sekolah anakmu akan beres. Ekonomimu akan beres. Kesehatanmu akan beres. Yuslih lakum a'malakum. Segala amalmu akan diarahkan Tuhan kepada selesai. Kalau dimulai dengan berkata dengan kata-kata yang baik. Sebaliknya kalau di rumah suka cekcok, berkelahi, apalagi perang dingin, makan sama-sama tapi tidak bicara-bicara, setan nanti akan datang ke rumahmu, madumu, segala kerjamu akan gagal. Kemudian yang lebih penting lagi, janji Tuhan, dan Allah tidak pernah mungkir janjinya. Dia mengatakan, yaghfir lakum dunubakum. Kalau kamu sudah pandai di rumah berkata dengan kata-kata yang baik, dosamu diampuni Allah sebelum kamu minta ampun. Kamu tidak akan dituntut oleh dan dicoret segala dosamu. Beres. Kenapa? Omongannya di rumah baik. Jadi 2 akibat dari kata-kata baik. Kerja akan beres dan teratur. Dosa akan diampuni Allah. Ini hak orang yang beriman sesudah puasa akan menemukan ini. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wa man yuti'illah wa rasulahu, siapa yang sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, faqad faza, sungguh dia sudah mencapai kemenangan. Fawzan 'azima, kemenangan yang maha besar. Sebelum selesai asas tunggal dan tidak asas tunggal, dia sudah menang. Kenapa? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu sudah menentukan kemenangan. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, di mana juga kamu berdiri, kamu akan menang. Taat.
hanya kepada Allah dan Rasul. Tariqul hijratain, dua jalan raya hijrah. Jalan raya satu, hijrah ke Allah. Jalan raya kedua, hijrah ke Rasul. Nabi kita menunjukkan tariqul hijratain, tariqul hijratain. Bagaimana caranya hidup menuju ridha Allah dan menuju taat kepada Rasul. Inilah yang perlu kita isi dalam pengajian dari Ramadan ke Ramadan. Taat kepada Allah, taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah kamu lakukan, apa yang diperintahkan Rasul kamu turut. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Di sini letak kemenangan kita. Kamu tidak perlu menunggu akan bagaimana kesudahannya. Kalau kamu sudah taat kepada Allah dan sudah taat kepada Rasul, kamu sudah menang. Fawzan azima, malah menang yang besar. Ini janji Allah. Saudara-saudara yang terhormat, maaflah ini saya sudah lupa memutarkan kaset. Hanya sebelah yang jalan. Sudah 1,5 jam. Ini tadi tidak saya balik kan. Ya biarlah, karena di sini ada yang merekam. Saya balikkan untuk tidak dipakai saja. Saudara-saudara yang terhormat, maaf, saya juga akan menyampaikan sedikit hal-hal yang bersifat pribadi. Kebetulan sekali saya juga sekarang ini mengalami lebaran yang agak istimewa. Sebagai orang tua, saya mengalami ujian Allah tahun ini berat tertimbang ujian Allah tahun-tahun yang lalu. Anak saya 3 orang, 2 orang di luar Indonesia, tinggalnya 1 yang paling gede, Taufik saja. Adiknya 2 keluar. Cucu saya 5 orang, 5-5-nya di luar. Jadi hari raya saya di Pekalongan, yang menemani saya 3 ekor ayam, 2 ekor kucing. Itu yang menemani di rumah. Tidak ada cucu, tidak ada anak. Saya merasa, aduh, kok begini dari tua. Mamanya Taufik sudah di akhirat. Anak cucu saya 5 orang mengirim gambarnya dari Masjid Washington di hari raya di Washington. Nah, ini anak cucu yang paling kecil dibawa lagi oleh Rahmat, sudah ke Tokyo, mau terus ke Jerman lagi. Robo kemarin dia menelpon dari Singapura, mengatakan akan berangkat ke Eropa. Ya Allah, saya berasa hari raya sekarang ini terlalu aneh sekali untuk saya. Malum, orang tua kesenangannya cucu. Nah, ini cucu semua lari. Ya Allah. Saya ceritakan ini untuk meminta perhatian saudara-saudara bahwa agama ini perjuangan. Keluarga gak bayangan perjuangan lagi. Sayang ke anak dipertangis. Sayang ke anak dididik, diselenti, bukan dimanjakan. Jadi bodoh dia. Didik dia beribadat, didik dia beriman. Ini kewajiban kita sesudah Ramadan ini. Kesabaran menyekolahkan anak, kesabaran mendidik anak. Saya agak kesal mendengarkan banyak tangisan ratapan ibu bapak hanya masalah uang sekolah, uang sekolah, uang sekolah. Keliru itu. Anak tidak akan pandai hanya karena uang. Banyak orang-orang tua sekarang sudah berjanji tidak akan masukkan anaknya ke sekolah. Beberapa orang angkatan muda di Bandung sudah memperlihatkan anaknya tidak akan sekolah. Dia akan meniru sistem Haji Agus Salim. Seluruh anaknya Haji Agus Salim tidak pernah sekolah. Kesarjanaannya nanti diambil di akhir, tapi yang menyekolahkannya bapak ibunya sendiri. Bagi kita sekarang, teori Haji Agus Salim ini tidak terlalu asing. Kita boleh melakukan. Karena ibu bapak keliru kalau nitipkan anak ke guru.
Apalagi guru itu belum pernah kawin, belum pernah beranak. Guru kalau belum pernah beranak, belum ngerti sayang ke anak. Putarnya saja anakmu di sekolah, Nadian sendiri belum tahu punya anak. Ya, maaf Pak Guru, Pak Guru. Saya bukan dengan hal ini menentang, tapi memperingatkan ibu bapak, jangan terlalu percaya kepada guru. Karena sebagian banyak guru sekarang hanya cari duit. Betul. Nasionalisme, cinta tanah air, meminta mereka mencintai anak-anak, itu hanya di atas kertas. Cinta kepada anak seperti pada bapak dan ibu tidak akan langsung diterima dan didapati pada guru. Maka dari itu ibu-ibu jangan terlalu cepat menitipkan anak 100% kepada guru. Ternyata sekarang agama dengan pelajaran agama seperti di sekolah sekarang ini tidak memberikan bantuan apa-apa sebenarnya kepada anak-anak. Sedikit sekali asarnya yang baik. Ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, ini yang harus membina din sama anak. Balik lagi kepada keselesaian rumah tangga. Inilah rahasianya kenapa dalam pengajian ini saya menitik beratkan anjuran kerukunan berumah tangga, belajar mempergunakan kata-kata yang baik dalam kehidupan berkeluarga, kemudian sama mengarahkan perhatian kepada pembersihan hati, pembersihan hati, pembersihan hati. Hakikat manusia itu hatinya. Usaha membentuk manusia lebih dulu membentuk hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah, dalam badanmu ada segumpal daging besarnya sebagai tinju. Dia dinamakan mudghah, hati, hati, hati. Nabi mengatakan idza saluhat, kalau daging yang satu ini beres, saluhal jasadu kulluh, beres hidupmu seluruhnya. Tapi kalau hatimu ini remuk, hatimu rusak, cacatlah seluruh hidupmu. Maka usaha agama membetulkan hati dulu. Bahan pembetulkan hati iman, iman, iman. Hunjamkan iman kepada Allah dalam hatimu. Hunjamkan, tambah hebat ujian zaman, tambah kokoh iman mantap dalam hatimu. Istiqamah, istiqamah, istiqamah. Nabi mengatakan, Allah mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang sudah mengucapkan ikrar rabbunallah sama saja dengan asyhadu an la ilaha illallah. Rabbunallah. Kalau ini sudah diikrarkan, tsumma istaqamu, kemudian kamu mengambil sikap teguh, tidak berubah-ubah dari tuntutan kalimat Allahu Rabbi. Istiqamah, istiqamah. Seperti batu karang di pinggir laut. Bagaimana hebatnya badai menghantam, batu karang tidak akan pindah-pindah dari tempatnya. Bagaimana juga zaman berubah, dunia berubah, tapi iman di dalammu jangan turut dipermainkan oleh zaman. Ini namanya istiqamah, istiqamah, teguh. Tambah hebat gangguan, tambah teguh imannya. Orang yang semacam ini, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Diselamatkan Tuhan dari takut, diselamatkan Tuhan dari bingung. Dikirim Allah kepadanya malaikat untuk menyelamatkannya dari bingung dan takut. Dan nanti malaikat berkata kepadanya, Allah menyampaikan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memimpinmu di dunia, akan memimpinmu di akhirat. Percayalah, akhirnya Islam akan menang. Akhirnya Islam akan menang. Karena yang dihadapi Islam seluruhnya batil. Innal batila kana zahuqa. Segala yang batil itu akhirnya akan berantakan. Dan Allah mengatakan, innani anal haq. Akulah yang benar itu, kata Tuhan. Akulah yang hak itu. Kita mempertahankan yang hak karena Tuhan kita satu di antara asma'nya al-haq. Saudara-saudara yang terhormat, semoga Allah melimpahkan barakah
dan inayah kepada kita semua. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'ina wa tawaffana muslimina ta'ibina wa alhiqna bis salihina waj'alna mimman ya'khudul kitaba bil yamin waj'alna yawmal faza'il akbari aminin وادخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.